berdiri di hadapan Tuhan, kita mau ingat setiap kebaikannya dalam hidup kita. Sebab karena begitu besar kasih Bapa bagi dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, mati bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita pujian ini. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Mari sama-sama kita ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita mau lebih lagi naikkan pujian kita dan sembah kita bagi Dia, saudara. Sebab Dia yang mati bagi kita, Dia yang bangkit bagi kita. Karena Dia begitu mengasihi setiap kita. Amin. Kami bersyukur Bapa atas anugerah yang Kau berikan, kasih-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita terus dalam hadirat Tuhan, naikkan pujian ini. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku Tuhan. Sebab kasih-Mu yang menyelamatkan kami, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya, salib-Nya yang selebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari terus kita ingat kasih-Nya dalam hidup kita. Dia yang sembuhkan luka kita, Dia memulihkan kita. Thank you Lord, thank you Lord. Mari sama-sama kita katakan, kasih-Mu bebaskanku Tuhan. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan kami, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu suci
sucikan. Katakan siapa saudara? Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku Tuhan. Kasih-Mu bebaskanku, Kasih-Mu bebaskanku. lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Dia. Hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita. Kita angkat kasih-Nya dalam hidup kita. Kita ingat kebaktian dalam hidup kita. Thank you Lord. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang Kau yang menebus setiap kami Tuhan. Dan kami bersyukur. Kasih Yesus, Kasih, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari sama-sama kita mengatakan kita di hadapan Tuhan saudara. Kita mau tinggal Dia lagi di tempat ini. Kita mau tinggal Dia di tempat ini. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Terus naikkan sembahmu bagi Dia, katakan how great is you are Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, and always sing, how great is our God. Lebih lagi, naikkan pujian dan sembah ini bagi Tuhan. Kata how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, and always sing, how kami sembahkan Tuhan. how great is our God. How great you are. How great you are, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Bersama-sama name above all names. A name above all names. You are worthy. You are worthy of my ways, And my heart will sing, and my heart will sing, how great is our God. Name above all names. Name above all names. A Name above all names, you are worthy of my ways, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God. How great Is our God. Matikan Dia di tempat ini saudara. Katakan how great is you are Lord. Is our God. And all sing how great is our God. How great you are. How great is our God. Sing with me, how great is our God.
great is our God. And all we sing how great you are, Lord. And all we sing how great is our God. And all we sing how great you are. And all we sing how great is our God. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan di tempat ini. How great you are, Lord. How great you are. How great you are. Kami mau sembah Kau, Tuhan. Sebab Kau yang layak kami sembah. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, Tuhan, bahwa Engkau yang telah mati bagi setiap kami. Bahwa karena kasih-Mu, Tuhan, karena Engkau yang begitu mengasihi kami, Kau datang ke dunia, Tuhan. Kau disiksa, Kau disalib, bahkan Kau mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kami, Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu, Tuhan, pengorbanan-Mu, Tuhan. Kalau bukan dengan kami memberikan hidup kami bagi Tuhan. Terima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur, Tuhan. Saudara, mari ambil waktu, sembah Dia, syukuri pengorbanannya di hari Paskah ini. Bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan bagi setiap kita. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan gak pernah biarkan kami sendirian. Terima kasih kalau Tuhan mengirimkan kami begitu karunia luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari sembah Dia, saudara. Saya mengundang kita semua untuk sembah Dia. Dia rindu kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kau baik. Kasih-Mu yang besar dan Kau baik, Tuhan. Kasih-Mu besar bagi setiap kami. Dan Kau selalu ada. Kau yang setia, Tuhan, sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah Kau, Tuhan, di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sembah Kau, Tuhan, di tempat ini. Sebab Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak kami tinggikan, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kasih-Mu yang besar bagi setiap kami, Tuhan. Pengorbanan-Mu yang ajaib bagi setiap kami, Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau, Tuhan, di tempat ini. You are worthy to be praised, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan sembah-Mu bagi Dia, saudara. Di hari Paskah ini, Dia sudah mati bagi setiap kita. Dia ada untuk setiap kita. Dia tidak perlu lagi khawatir, sebab Dia bersama dengan kita. Kasih-Nya cukup bagi setiap kita. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Thank you Lord. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Mari terus sembah Dia, saudara. Mari terus sembah Dia, saudara. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Haleluya. Kasih-Mu yang besar Tuhan. Kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kasih setia-Mu dalam hidup kami yang kami perlu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Kau yang setia. Kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan
untuk kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Kalau hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan. Lebih tepatnya karena kasih karunia Tuhan bagi setiap kami. Thank you Lord. Dan kalau hari ini Tuhan, kami merayakan Tuhan, memperingati hari Paskah di mana Tuhan bangkit bagi kami semua. Tuhan yang kalahkan maut. Dan kami bersyukur Tuhan, kami mau sorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau di tempat ini. Kami memuji Engkau. Karena Engkau layak disembah dan ditinggikan Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan setiap rancangan sejahat yang coba-coba mencuri kemuliaan Tuhan di tempat ini, kami hancurkan kuasakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Kau yang bertata Tuhan di atas segala pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa selalu mengucap syukur. Yang siap-siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan saudara. Shalom. Sekali shalom semua. Boleh kita beri salam kiri kanan yang katakan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang belum memberikan selamat Paskah. Kita sama-sama bersorak bagi Tuhan sebab Tuhan sudah bangkit bagi setiap kita. Tuhan bangkit, bersoraklah. Kata apa? Hey! Tuhan bangkit, bernyanyilah. Siapa yang dikalahkan saudara? Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Oh, Tuhan dahsyat di tempat kudusnya. oh, 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 oh. oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Tuhan dahsyat di tempat kudusnya. Dewa ikat atas, gerakkanlah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Siapa yang dahsyat saudara? Tuhan dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama Tuhan bangkit. Tuhan bangkit, bersorak. Sama-sama kita bersorak. Hey, Tuhan bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Oh, Tuhan dahsyat di tempat kudusnya. Dewa lagi ya. Kita mau puji ini bersama-sama. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu. Serahkanlah musuh-Mu. Apa saudara? Selamatkanlah umat-Mu. Oh, Tuhan dahsyat di tempat kudusnya. sama-sama yuk. Kita katakan kita Tuhan bangkit. Tuhan bangkit, bersoraklah. Hey, Tuhan bangkit, bernyanyilah. Katakan apa? Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Oh, Tuhan dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Tuhan bangkit. Tuhan bangkit, bersoraklah. Hey, Tuhan bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Oh, Tuhan dahsyat di tempat kudusnya. Tuhan dahsyat di tempat kudusnya. Tuhan dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat, Apa saudara? Tuhan dahsyat,
Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Kata rayakan, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus Katakan dia rayakan. bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Kata Yesus bangkit. Yesus bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah Marilah rayakan, rayakan. marilah rayakan Apa saudara? kebangkitan Tuhan kita. Beri kembali untuk Tuhan. Sebab dia bangkit dan kita rayakan kemenangannya di atas kayu salib. Amin. Kemenangannya atas maut. Bapak Ibu boleh salam kiri kanan lagi, katakan sekarang kita dong yang harus bangkit. Serukan nama Yesus. Coba kiri kanan yang bilang. Ayo yang masih ngantuk mungkin. Mari sama-sama kita semua. Kita mau bersorak bagi Tuhan lebih lagi saudara. Kami mau bangkit Tuhan. Bagi Engkau Tuhan. Mari kita semua. Umat pilihan Bapa, Apa saudara? dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Saya mau sama-sama kata mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Bapa, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa saudara? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah apa? Raja. Amin. Mari sama-sama kita pujain dari awal lagi. Mari kita semua umat pilihan Bapa, dengarlah panggilannya untuk menggenapi Sekaranglah firman. waktunya. Sekaranglah waktunya Kami berdiri bagi bangsa ini untuk Tuhan. berdiri bagi Mari bangsa sama-sama kita ini. maju. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa saudara? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dia apa? Dialah Kata bukan bangkit. bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah apa? Raja. Kata saya adalah Tuhan. Dialah Tuhan. Saya katakan dia Raja. Dialah Raja.
Puji nama Tuhan. Dia Tuhan dan dia Raja. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita di depan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Dalam lubuk hati kami yang paling dalam, kami naikkan syukur kami, sembah kami bagimu Bapa. Kami bersujud dan kami berterima kasih atas pengorbananmu bagi setiap kami. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah kami mau pujian kami lebih lagi kepadamu Tuhan. Hati kami siap untuk mendengar firman-Mu pagi hari ini. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami bawa hati kami lebih lagi padamu Tuhan. Amin. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Engkau memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat, kita akan mendoakan
anak-anak sekolah minggu sebelum mereka beribadah. Sungguh Bapa, dari dalam lubuk hati kami yang paling dalam, kami menaikkan ucapan syukur, pujian dan hormat kami kepadamu, sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan anugerah, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, saat ini di hadapan kami dan di hadapan-Mu ada anak sekolah minggu. Tuhan, anak-anak yang menjadi generasi penerus bagi gereja dan juga bagi bangsa ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, dan sekarang Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu untuk menjamah dan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah ke atas anak-anak sekolah minggu segala berkat yang berlimpah dari Bapa Yahweh Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, Elohim Israel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya engkau bertumbuh dalam roh takut akan Tuhan. Kiranya engkau bertumbuh menjadi generasi-generasi yang menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, menghormati orang tua, dan hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan. Kau akan menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena namanya yang kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kau memberkati guru-guru sekolah minggu, pakai mereka untuk mengajar firman Tuhan untuk anak-anak ini Tuhan, biar anak-anak ini terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, kami sungguh bersuka cita hari ini, karena hari ini bukan hari Minggu biasa. Hari ini adalah hari raya Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari di mana Engkau menang atas maut, menang atas kematian, hari di mana Engkau menang atas setiap kuasa-kuasa gelap, iblis dan antek-anteknya. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan. Karena itu kami bersorak-sorai di hadapan Tuhan, meninggikan Tuhan yang hidup. Dengan kebangkitan kemenangan-Mu Tuhan, kami memiliki kepastian akan keselamatan, kepastian akan hidup yang kekal. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kemenangan Tuhan, kami memiliki pengharapan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena itu Tuhan, saat ini kami menanti-nanti kebenaran firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, urapi kami semua, baik yang hamba-Mu yang Tuhan tetapkan untuk menyampaikan firman-Mu, maupun setiap telinga yang mendengar. Jamah setiap hati yang akan menerima benih firman Tuhan, supaya hati kami bagikan tanah yang subur, sehingga benih firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang kuat saya nyatakan tetap terikat, kalian terbelenggu di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh pencuri firman Tuhan di udara, penguasa-penguasa udara dan penghulu-penghulu kerajaan yang gelap, kami ikat patahkan kuasa kalian semua di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk menerima dan mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan anak sekolah minggu kembali. Haleluya. Shalom. Kurang ini hari Paskah harus semangat. Shalom. Shalom. Selamat hari Paskah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari raya hari ini bukan hari minggu biasa, tapi hari ini adalah hari istimewa untuk kita, karena hari ini hari
kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang duduk di dalam tahtanya di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari firman Tuhan berjudul Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita, ya. Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita. Nah, ayat yang menjadi pedoman kita hari ini adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam Kristus, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kebangkitannya atau kebangkitan Tuhan kita bukan sekedar peristiwa yang ajaib. Memang kebangkitan adalah peristiwa yang ajaib. Dan hanya Yesus yang bangkit dan tidak mati lagi. Ya. Ada memang beberapa orang yang bangkit di dalam Alkitab. Ada Lazarus dibangkitkan, tapi dia meninggal kembali atau mati kembali. Pemuda Nain dibangkitkan, tapi dia mati kembali. Tetapi Yesus Kristus bangkit, dia tetap hidup sampai selama-lamanya. Dan ini adalah bukan sekedar peristiwa ajaib di masa lalu, melainkan sumber hidup, ya, sumber hidup dan pengharapan yang mengubah segala sesuatu termasuk kemanusiaan kita, ya. Jadi dia bukan sekedar bangkit, ya, tetapi itu menjadi sumber hidup, sumber pengharapan kita. Termasuk juga mengubah kemanusiaan kita. Kebangkitan Yesus menjamin kemenangan atas dosa, atas kematian dan maut, ya. Jadi kematian, kebangkitan Kristus itu menjamin kemenangan kita atas dosa. Nah, berapa kali sudah saudara dan saya merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus? Adakah saudara juga sama dengan Kristus menang? Adakah kita juga menjadi orang-orang menang atas dosa? Ya, jangan hanya Kristus yang menang, tapi kita, anak-anaknya, kita murid-muridnya bukan menang, tapi kalah. Nah, ini jangan terjadi. Ya, dia menang atas dosa. Dengan kebangkitannya kita menang atas dosa. Dengan kebangkitannya kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dengan kebangkitannya kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Dan dengan kebangkitannya kita menang atas kematian, atas maut. Artinya kita tidak lagi hidup, kita tidak ada lagi dalam zona maut, dalam zona kebinasaan, tetapi kita sudah pindah dari hidup di dalam kebinasaan kepada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Dari keputusasaan dan dari perbudakan rohani. Jadi anak-anak Tuhan, nanti kita akan lihat bahwa kita seharusnya karena Kristus menang, tidak ada anak-anak Tuhan yang hidup di dalam keputusasaan. Dia harus menang dari keputusasaan. Bukan sekedar pemulihan kondisi lama, melainkan kelahiran yang benar-benar baru, ya, pembaruan identitas,
nilai, pembaruan relasi, dan tujuan hidup. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kebangkitan Kristus kiranya memberi pembaruan kepada kita, memperbarui hidup kita. Bukan sekedar identitas tapi nilai, ya, relasi dengan Tuhan dan juga tujuan hidup. Jadi anak Tuhan yang diperbarui, dia tahu tujuan hidupnya. Bukan sekedar hidup di dalam dunia ini, bukan mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, tapi dia tahu tujuan hidupnya, yaitu semakin serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, makna kebangkitannya membarui kemanusiaan kita. Kita lihat kebangkitan Kristus memberi identitas baru di dalam Kristus, karakter baru, pengharapan baru atau harapan baru. Yang pertama, identitas yang baru. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dikatakan bahwa jadi sekarang siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, new creation, ciptaan baru, bukan sekedar di-upgrade, bukan direnovasi, bukan direvisi, ya, bukan juga direstorasi, tetapi benar-benar diciptakan baru. Bapak Ibu dikasih Tuhan, misalnya sebuah rumah. Oke, kita tahun 2008 memberi rumah di sebelah. Rumah itu rumah tua, ya. Rumah dibangun tahun 70-an. Sudah hancur sebenarnya. Saya dan keluarga tinggal waktu itu sudah ngeri-ngeri sedap. Ya. Saya pernah memperbaiki, sejak itu saya nggak berani lagi naik perbaiki genteng. Tiba-tiba kayu yang saya pegang itu patah. Kaki saya akhirnya ini plafon, menyentuh plafon, dan segera saya bisa tangkap tembok. Ternyata itu tangga. Seandainya saya jatuh pada waktu itu, dan Oke waktu itu tadinya di bawah tempat saya itu, terus sama Simba dia dibawa ke kamar, begitu saya panggil, di mana? Di kamar. Debunya waktu itu saya tidak bisa bayangkan bagaimana bayi menghirup debu seperti itu. Kalau pada waktu itu saya jatuh dari atas ada di tangga situ, mungkin hari ini saya tidak berkhotbah. Mungkin saya sudah dapat gelar baru, Inengah Yusak Sarjana almarhum, ya. Nah, rusak. Tahun 2008 rumah itu dibeli, tidak lagi statusnya ngontrak. Kemudian tahun 2010 itu benar-benar rumah yang lama dirubuhkan, dihancurkan, dan dibangun rumah yang baru. Jadi bukan direnovasi, bukan diperbaiki, tetapi dibangun kembali. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada orang-orang di dalam Kristus. Dia bukan sekedar diperbaiki, tetapi dia menjadi ciptaan yang baru. Nah, ini memiliki makna bahwa orang-orang di dalam Kristus, dia juga bukan hanya sekedar diciptakan baru, tetapi dia memiliki identitas yang baru. Ya. Setiap orang di dalam Kristus, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia memiliki identitas yang baru. Identitas apa yang baru? Yaitu yang pertama adalah memiliki identitas sebagai anak-anak Tuhan. Katakan dengan saya, anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Jadi ini identitas orang di dalam Kristus. Itu terdapat dalam Yohanes pasal 1 ada 12. Yohanes pasal 1 ayat 12, ya. Dikatakan bahwa setiap orang yang menerima dia diberi hak
Ya, right. Di sini kuasa itu pakai right, hak. Kalau kuasa di dalam Kisah Rasul 8 diberi kuasa, di situ power, ya, dunamos, ya, dunamos. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Demikian juga dengan Roma pasal 8 14 sampai 16, siapa yang dipimpin oleh Roh Tuhan, dia adalah anak-anak Tuhan, ya. Nanti baca saja di rumah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu diusir dari hadapan Tuhan. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka memiliki persekutuan yang sangat akrab, sangat intim, sangat erat dengan Tuhan. Mereka memiliki relasi yang begitu dalam, begitu intim, begitu indah, begitu manis dengan Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak hidup lagi di dalam ketaatan. Manusia tidak lagi menghormati Tuhan. Maka manusia itu diusir dari hadapan Tuhan. Manusia bukan lagi sebagai sekutu Tuhan, tetapi manusia sudah menjadi seteru Tuhan. Musuh, lawan dari Tuhan. Jadi status manusia pada waktu itu setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dia statusnya adalah seteru Tuhan. Tetapi begitu Kristus datang ke dalam dunia dan dia mati di kayu salib, saat itu Kristus memperbarui, memperbaiki, memulihkan relasi manusia dengan Tuhan. Manusia tidak lagi disebut sebagai seteru Tuhan, tetapi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus memiliki identitas yang baru, bukan lawan Tuhan, bukannya musuhnya Tuhan, tetapi dia menjadi anak-anaknya yang terkasih. Jadi luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ini orang di dalam Kristus memiliki identitas yang baru. Identitasnya bukan seteru Tuhan, bukan musuh Tuhan, bukan lawan Tuhan, tetapi adalah anak-anak Tuhan. Dan saudara dan saya ada di dalam Kristus, maka status kita adalah anak di hadapan Tuhan. Anak-anak yang terkasih di hadapan Tuhan. Karena anak-anak, sebagai anak-anak, maka saudara dan saya memiliki hak. Hak apa? Hak waris. Waris apa? Waris kerajaan surga. Jadi luar biasa, status ini bukan biasa-biasa. Walaupun mungkin di masyarakat statusmu biasa, atau mungkin saudara tidak dianggap oleh manusia, tetapi di hadapan Tuhan engkau adalah anak-anaknya yang terkasih. Sebagai anak bukan sekedar kita mewarisi kerajaan surga, tetapi sebagai anak juga saudara dan saya akan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada orang tua, tidak ada seorang ayah yang tidak memelihara anak-anaknya. Hanya orang tua yang tidak memiliki tanggung jawab, yang tidak merawat, tidak memelihara anak-anaknya. Hanya orang tua yang tidak bertanggung jawab, yang membuang anaknya. Tetapi orang tua yang bertanggung jawab, dia akan merawat anaknya, memelihara anaknya dengan baik. Nah, karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, maka Tuhan juga akan memelihara hidup kita. Hari-hari ini dikatakan bahwa dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Bahkan dikatakan Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Karena terjadi perang antara Iran, Israel, dan Amerika.
Harga minyak melambung tinggi. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Banyak orang takut, banyak orang khawatir. Tapi saya mau katakan dari tempat ini, kita adalah anak-anak Tuhan. Maka yang menjamin, yang memelihara hidup kita adalah Tuhan, Bapa yang kekal. Dia yang memelihara hidup kita. Dan firman Tuhan katakan begini, ketika anak bungsu, ya, bapaknya berkata, anakku, apa yang Bapa punya, engkau punya. Saudara, karena itu kita tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran. Sebab segala sesuatu, apapun yang ada di dalam dunia ini, Bapa yang punya. Apa yang Bapa punya, anak punya. Amin. Siapa yang punya emas, siapa yang punya perak, siapa yang punya minyak di bawah perut bumi ini, siapa yang punya? Siapa yang punya ayam, siapa yang punya telur, siapa yang punya sapi, siapa yang punya ikan yang ada di laut? Siapa bapak-bapak, ibu-ibu? Bapa punya. Siapa yang punya beras? Bapa punya. Jadi beras, semua beras yang ada di bumi ini punya kita. Tapi rakus dan serakahlah kita. Kalau minta kepada Bapa, Bapa, berikanlah beras yang ada di seluruh DKI. Serakah kita. Tapi kalau kita berdoa, Bapa, aku membutuhkan beras 30 kilogram dalam 1 bulan. Maka Bapa akan memberikan untuk kita. Bapa, aku membutuhkan ini, membutuhkan itu. Maka Bapa akan memberikannya sebagai wujud pemeliharanya untuk kita. Haleluya. Yang kedua, orang benar. Ya, orang benar. Roma 3:22 sampai 24. Roma 23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya, semua, tapi ayat 24-nya mengatakan bahwa Tuhan telah membenarkan kita. Bapa telah membenarkan kita melalui Kristus. Demikian juga ayat 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa, supaya kita yang berdosa dibenarkan di dalam Dia. Jadi status kita yang baru bukan orang-orang yang berdosa lagi, bukan orang-orang yang cemar lagi, tetapi orang-orang benar. Ya. Nah, ini konteksnya, konsepnya seperti di sebuah pengadilan. Ya, sebuah pengadilan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, biasanya orang yang ada di pengadilan, ketika hakim tiba-tiba mengetok palu bahwa dinyatakan saudara A atas nama hukum yang berketuhanan yang Maha Esa, ya, gitu kan biasanya. Maka hakim mengetuk, Anda dinyatakan benar, not guilty, not, artinya dinyatakan benar. Kalau dinyatakan benar berarti apa? Dia bebas dari segala tuntutan hukum. Biasanya orang kalau sudah dinyatakan begitu, ekspresinya bagaimana? Oh, saya benar ya? Oh ya, makasih ya Pak Hakim. Apa begitu? Wow, dia langsung mereka teriak, sujud syukur. Wah, keluarganya menangis, bukan menangis karena sedih, menangis terharu, penucapan syukur, bahkan dia teriak, ya, haleluya. Mungkin kalau anak Tuhan dia bilang haleluya, puji Tuhan, karena dia dinyatakan benar, tidak bersalah, tidak dituntut, tidak dihukum, tidak kena hukuman,
Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang ada di dalam Kristus, status kita adalah orang-orang benar, orang-orang yang tidak dihukum, orang-orang yang dinyatakan benar, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena karya Kristus di kayu salib. Kita dinyatakan benar. Karena itu kita dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Luar biasa. Nah seharusnya setiap anak-anak Tuhan ketika menyadari dirinya, saya orang benar, saya sudah dibenarkan dan saya sekarang status saya adalah orang benar. Maka dia sebagai ungkapan syukurnya adalah ekspresinya itu penuh dengan ucapan syukur. Penuh dengan ungkapan syukur. Penuh dengan sukacita. Sebab yang seharusnya kita dihukum, tetapi kita dibebaskan dari segala hukuman. Dosa menyebabkan kita dihukum. Tetapi Kristus telah mati untuk kita, sehingga orang yang di dalam Kristus menjadi orang-orang benar. Haleluya. Orang kudus, ya, orang kudus. Kudus, kados dalam bahasa Ibrani. Artinya orang-orang yang dipisahkan, ya. Dipisahkan. Orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Ini kalau kita baca konteksnya, kamu dulu juga demikian. Tapi oleh karena Kristus, kamu telah dikuduskan. Status kita orang kudus. Orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Artinya juga dikhususkan juga berarti dispesialkan, bukan spesialisasi. Dispesialkan, kita orang-orang yang spesial. Wah, itu di hadapan Tuhan saudara spesial. Ya, di hadapan Tuhan saudara spesial. Colek orang kiri kananmu, kamu spesial di hadapan Tuhan. Oh, spesial di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Kita dikhususkan. Ya, dikhususkan untuk diselamatkan, dikhususkan untuk menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Jadi memang kita tetap ada dalam dunia. Kita masih tetap makan nasi, kalau Indonesia makan nasi, ya kan? Karena itu kalau ditanya, Pak udah makan? Belum. Padahal udah makan singkong 1 piring, udah makan roti 3 biji, ya kan? Udah makan macam-macam. Pokoknya ditanya, udah makan bang? Belum. No. Karena makanannya nasi, ya kan? Kita memang mungkin sama, makanan kita dengan sama secara manusia. Apa yang orang lain lakukan, kerjakan, kita juga bekerja, kita juga bepergian, kita juga makan ini, makan itu, dan sebagainya. Tetapi di hadapan Tuhan, kita orang-orang yang dikhususkan, dipisahkan dari gelap kepada terang, ya kan? Dari maut kepada hidup yang kekal, dipisahkan. Siapa yang mendapat status seperti ini? Siapa yang memiliki identitas seperti ini? Mereka yang memiliki identitas seperti ini, mereka yang ada di dalam Kristus. Ya, kalau di luar Kristus, ya saya nggak tahu. Yang keempat, status kita warga kerajaan surga. Oh, Filipi 3:20 berkata bahwa kewargaan negara kita adalah di surga. Jadi saudara ini sebenarnya sudah warga surga. Di dalam Kristus kita ini warga surga. Nah, karena itu sebagai warga surga, gimana?
siapa yang misalnya kayak orang ini ya, misalnya ada orang Jepang tinggal di Indonesia. Dia warga Jepang, warga negara Jepang tapi tinggal di Indonesia. Ada orang warga Indonesia tinggal di Australia. Mereka tetap warga negara, kewarganegaranya adalah Indonesia tapi tinggal di Australia. Nah, biasanya orang-orang yang tinggal di luar negeri itu wah kangen, pingin pulang, ya pingin pulang. Waduh, ingat dengan nasi Padang yang panas, ya kan, isi rendang, isi ayam pop, isi kikil, ya kan. Di sana nggak ada. Kalaupun ada, satu porsi 350. Di Australia, Sydney, tanya Tante Halim bahwa nggak percaya. Itu lengkap ya. Apalagi di Belanda. Saya waktu di Den Haag diajak makan restoran Padang yang baru buka, warung ya memakan Padang baru buka, masih banyak diskon. Pak tambah lagi Pak ini. Oh udah cukup, saya bilang udah cukup. Karena udah banyak sekali rasanya ininya, yang satu paket saya pilih itu banyak, ada rendang, ada ayam goreng, ada sayur nangka, ada perkedel dan apalagi itu. Pak tambah Pak, nanti Bapak kurang. Otaknya kan otak Indonesia. Itu udah banyak itu. Begitu keluar, ya ampun, nasinya cuma rasanya sekali raup. Habis ya, udah gitu rendangnya ya cuma aduh sepotong, ayamnya apalagi aduh pantesan disuruh kurang Pak. Begitu bayar saya lihat itunya ya, bilnya, buset dah. Berapa euro waktu itu ya? Waktu itu saya kurs 315.000. Nah di Indonesia makan Padang 350.000 itu udah bukan hanya satu keluarga itu ya. Apalagi kalau yang warung pinggir jalan, satu kakak. Satu kakak itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena itu saya rindu pengen cepat pulang. Wah. Waktu di Australia juga begitu, rindu cepat pulang. Begitu sampai di rumah, wah langsung pesen apa? Nasi Padang, Bapak Ibu. Nah, biasanya begitu. Ya. Karena dia tahu bahwa dia orang Indonesia misalnya. Demikian pun dengan kita. Kita adalah warga negara kerajaan surga. Kita bukan dalam dunia ini. Karena itu jangan berharap kita akan baik-baik saja dalam dunia ini. Kita akan mengalami banyak hal, ya. Karena memang kita bukan warga negara sini. Kita warga kerajaan surga yang masih tinggal di bumi, masih tinggal di dunia. Harusnya kita ini kita ini orang percaya sebagai anak Tuhan adalah bagian atau warga kita kerajaan surga. Kita sudah warga surga, cuma masih hidup di Indonesia. Wow, luar biasa. Rindu nggak pulang ke negara? Jangan dulu, ya kan. Katanya warga kerajaan surga bertanya, rindu nggak pulang ke tanah air? Wah, itu ada juga yang rindu, ada juga yang orang, aduh, jangan dulu deh.
Ya, jangan dulu deh. Nah, kadang-kadang nyanyinya juga keren-keren. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Mau? Jangan dulu, katanya rindu, ya kan? Nah, artinya bahwa kita memiliki identitas ya dan harapan yang tidak terikat pada dunia ini. Nah, seharusnya kita tidak terikat pada dunia ini. Tetapi seringkali kita lupa identitas kita sebagai warga kerajaan surga karena kita sudah mengikatkan diri dengan dunia ini. Ya, sekiranya menyadari sebagai identitas kita, kita tidak mau mengikatkan diri dengan dunia ini. Kita tidak lagi mencintai dunia ini. Tapi kita lebih mencintai Tuhan lebih dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Sebab kita sebagai warga kerajaan surga. Nah, karakter yang baru. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang di dalam Kristus, kita telah memiliki identitas yang baru. Tuhan memberi kita identitas yang baru, maka hidup kita pun, karakter kita pun, maka harus karakter sebagai orang yang memiliki identitas yang baru. Karakter kita harus sebagai karakter anak-anak Tuhan. Karakter kita harus karakter sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Karakter kita juga harus karakter sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan atau dipisahkan oleh Tuhan. Karakter sebagai warga kerajaan surga. Nah, karakter yang baru itu apa? Identitas baru harus disertai dengan perubahan karakter. Sama dengan orang yang misalnya seseorang yang sudah menjadi warga kerajaan, misalnya jadi warga negara Australia, dia nggak boleh bawa cara-cara hidup di Indonesia, main strobot sini, main strobot sana, nggak mau ngantri, maunya duluan aja, ya kan? Terkenal lu orang Indonesia tuh, di mana-mana tuh nggak mau ngantri, masih merah di belakang klakson, itu yang membuat abang marah kalau naik setir mobil. Ya bang, karena diklaksonin masih merah, ya kan? Itu orang Indonesia. Masih merah, belakang klakson tuh ramai banget. Kuning, tancap gas, bukan ngerem. Itu orang Indonesia. Nah, tapi kalau dia sudah jadi warga negara Australia, dia akan menyesuaikan dengan cara hidup sebagai warga Australia. Ketika di toilet ngantri, sekalipun udah kebelet, aduh tahan, nggak ada yang teriak-teriak, woi cepet, kamu itu di toilet ngapain? 2 syafaat ya? Nggak ada begitu. Nggak ada, mereka sabar. Ada sampai nyanyi-nyanyi, siul-siul, ya kan. Nah itu, nah demikian pun dengan kita. Kita memiliki identitas yang baru dari Tuhan. Maka kita pun harus sesuai dengan identitas kita. Ya. Coba Bapak Ibu lihat, seorang pangeran, ya, sesuai dengan identitasnya dia pangeran anak raja. Dia cara hidupnya tidak sama dengan rakyat biasa. Ya, tidak sama. Dia menunjukkan identitasnya dan demikian pun dengan kita. Identitas baru harus disertai dengan perubahan karakter atau karakter yang baru. Nah, kita bisa lihat dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 25. Panjang ayat ini Bapak Ibu. Apa itu? Saya akan bacakan sedikit-sedikit ya. Kolose pasal 3 ayat 5 mulai. Karakter pertama,
mematikan dirinya dari segala sesuatu yang duniawi. Nah itu di dalam pasal 3 ayat 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu, pasal ayat 5 ya. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Sikit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan, ya, kita sebagai memiliki identitas tadi orang kudus, ya, dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, ya. Jadi penuh dengan belas kasihan, pemurah, rendah hati, lemah lembut, sabar, dan pengampun. Nah, jadi Bapak Ibu, kita memiliki identitas yang baru. Kita bukan lagi anak-anak dunia, kita bukan lagi anak-anak gelap, anak kegelapan, tapi kita adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Maka kita harus memiliki identitas sesuai dengan, memiliki karakter sesuai dengan identitas kita, ya. Sebagai orang pilihan Tuhan yang sudah dikuduskan, dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Jadi penuh dengan belas kasihan, pemurah, lawan dari kikir, pelit, medit, rendah hati, tidak sombong. Orang yang rendah hati salah satu cirinya adalah mau belajar, mau diajar, mau dinasihati, dan menerima ketika dinasihati, ya. Murahan, rendah hati, lemah lembut. Lemah lembut ini bukan lemah gemulai, ya, bukan lemah gemulai. Tapi lemah lembut ini artinya seperti bisa digambarkan, saya seringkali katakan gambarannya itu seperti anjing yang besar, ya. Ada seekor anjing yang besar dan anjing yang kecil. Saya selalu pakai contoh ini karena saya lihat langsung ketika saya ada di St. Mary's di rumah Om dan Tante Halim waktu itu di Australia. Tetangga Om Halim itu punya anjing besar, tapi ada anjing kecil, saya lihat tuh gonggong terus, gonggong. Akhirnya anjing besar itu pindah. Dia datang lagi, gonggong, kayak jagoan gitu, pindah lagi. Nah, sebenarnya kalau anjing besar itu mau membalas, sekali caplok, habis tuh anjing kecil itu. Tetapi anjing besar ini bisa, tetapi dia pergi. Waduh, ini karakter anjing kok bisa seperti itu ya. Nah, lemah lembut itu artinya sebenarnya bisa membalas, mampu untuk membalas, mampu untuk menyerang kembali, tetapi tidak melakukannya atau tidak dia lakukan itu. Nah itu. Sebenarnya kita bisa membalas ketika suami kita misalnya bersikap kasar atau apa, bisa balas lagi, tapi milih untuk tidak membalas, itu lemah lembut. Ya, itu lemah lembut. Kita bisa membalas orang yang berbuat jahat kepada kita, tapi kita tidak melakukan, sekalipun kita punya kemampuan, sekalipun kita bisa, itu lemah lembut. Jadi lemah lembut itu bukan soal bicaranya yang ya, nyaris tak terdengar, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Nah, kemudian pengampun ya. Selanjutnya, karena ini juga masih karakter ya, kalau kita baca dalam konteksnya. Istri tunduk kepada suami. Suami mengasihi istrinya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Ayat yang ke-19, hai suami-suami, kasihlah istrimu
dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, istri kadang-kadang disuruh tunduk, tapi suaminya tidak mengasihi istrinya, kasar. Nah, tunduk di sini bukan berarti tidak boleh memberi masukan kepada suami. Kadang-kadang orang salah ngerti. Wah, tunduk tuh udah istrinya, suaminya gimana? Ya, saya kan sebagai istri. Kita boleh memberi masukan, kita boleh memberi saran, kita boleh menyampaikan sesuatu yang misalnya kurang berkenan, ya. Bukan buat, tapi tidak dengan sikap, dengan kata-kata yang kasar. Kita misalnya memberi saran, memberi sumbangsih pemikiran, memberi ide, itu tentu tidak salah. Kasihlah istrimu, jangan berlaku kasar. Kasar ini juga bisa berbentuk verbal dan non verbal. Verbal itu dengan kata-kata yang kasar, membentak misalnya. Kalau ada suami-suami suka bentak istri, nggak ada ya? Wih, puji Tuhan, suami-suami di sini semua baik ya. Nah, semua baik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan surga, sebagai orang dibenarkan, maka kita pun harus berbeda. Ya. Mungkin orang lain biasa berkata kasar, membentak, setelah Om Alim sentak songor atau apa. Tetapi anak-anak Tuhan bilang, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Kasar tidak selalu secara fisik, kasar tidak selalu KDRT, tapi seringkali kasar di sini dalam bentuk verbal. Istrinya dibentak, istrinya dikata-katain dan sebagainya. Kemudian anak-anak menghormati dan mentaati orang tua. Bapak-bapak tidak menyakiti anak-anak. Nah, verbal, non verbal itu kan ada kadang-kadang suami mendiamkan istrinya, nggak jelas apa ini, diem aja. Ditawarin makan, diem. Makan dulu Pak, diem. Nih Pak, minum kopinya, diem. Nah itu ya. Nah, tapi bapak-bapak sini nggak ada. Ya, bapak-bapak tidak menyakiti anak-anaknya. Nah, seringkali juga terjadi anak dibandingkan anak yang besar dengan anak yang kecil itu menyakiti. Sekalipun kita nggak membentak, tapi membeda-bedakan, tidak merawat dengan baik. Hamba-hamba taat kepada tuannya. Nah, yang terakhir itu adalah harapan baru. Orang-orang yang dalam Kristus memiliki harapan yang baru. Harapan apa? Keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ini udah pasti, ya, itu harapannya. Sebelum kita di dalam Kristus, orang-orang di luar Kristus, mereka tidak memiliki harapan tentang keselamatan dan hidup yang kekal. Semua masih abu-abu, semua belum pasti, karena mereka tidak memiliki pengharapan itu, masih serba mudah-mudahan. Tetapi di dalam Kristus kita memiliki harapan yang baru, yaitu harapan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Itu sebuah kepastian, harapan di tengah kesulitan. Dalam kesulitan, anak-anak Tuhan memiliki pengharapan. Dia tahu bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang baik. Harapan yang ketiga, kebangkitan tubuh. Bahwa anak-anak Tuhan percaya, mereka yang mati di dalam Tuhan, satu saat dia akan mengalami kebangkitan tubuh. Bukan hanya Yesus yang bangkit, saudara dan saya juga akan bangkit, dan nanti bersama-sama dengan orang-orang benar, orang-orang percaya, kita akan diangkat atau mengalami rapture. Ya, rapture, lalu bertemu dengan Tuhan di udara. Bertemu muka dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pembaruan oleh Kristus bukan hanya untuk diri kita.
yang memanggil kita menjadi agen pemulihan bagi dunia. Bapak Ibu harus menjadi agen pemulihan, pembaruan. Supaya melalui pembaruan hidup kita yang baru, orang melihat kita, dan orang itu pun nanti melalui hidup kita, mereka menjadi percaya kepada Kristus dan mereka pun mengalami pemulihan. Selamat Paskah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Be strong. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Saya mengundang tim musik Well Singer untuk maju ke depan. Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Pendeta Tony Setiawan sedang maju. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu sungguh besar bagi kami, ya Tuhan Yesus. Kami sekarang berdiri bersyukur karena kami adalah ciptaan yang baru. Di dalam iman percaya kami, Engkau Tuhan yang memperlengkapi kami menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi bangsa ini. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mengurapi kami, memperlengkapi kami dengan karunia roh, sehingga benar-benar hidup kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Satu hal yang pasti, harapan yang baru, pengharapan yang baru, masa depan yang indah penuh dengan harapan ada dalam hidup kami.
Karena itu apapun ketakutan hari ini, kekhawatiran hari ini, kami batalkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Nengayusan. Urapi, pakai, tambah hari tambah heran. Dan biarlah Tuhan, kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Firman Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Kita akan memberikan terbaik persembahan kita pada pagi hari ini. Karena ini adalah minggu pertama, jadi persembahan Bapak Ibu akan maju ke depan. Untuk kotak yang lebih kecil itu untuk persembahan tatangan biasa, dan untuk kotak yang lebih besar adalah persembahan ucapan syukur di hari minggu pertama. Sebelum memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang sungguh ajaib dan luar biasa. Bapak, kalau hari ini Tuhan kami mendapatkan kembali kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mengembalikan sedikit dari berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi pada pagi hari ini maupun yang belum bisa memberi, Tuhan tetap memberkati. Biarlah Tuhan persembahan ini adalah kerinduan kami Tuhan untuk bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini, memberkati pelayanan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Sebab Dia hidup. Saya mengundang dari barisan sebelah kiri saya terlebih dahulu. Bapa, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, Dia akan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Bapa, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. hidup jadi, Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. hidup jadi, Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Sebelum saya menutup dengan doa, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini hari yang penuh dengan sukacita. Terima kasih kepada tim IO yang telah bekerja mempersiapkan perayaan Paskah hari ini, termasuk juga konsumsi ya. Di belakang ada konsumsi. Nanti setelah ibadah ini kita akan berfellowship sambil menikmati berkat Tuhan ya. Dan setelah nanti doa Bapa kami, saya minta dengan kasih Bapak Pendeta Abdil Halim akan menaikkan doa berkat untuk kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah berkenan memimpin, memberkati, hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, hari ini anak-anak-Mu sudah berjumpa dan mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan firman yang sederhana yang mereka dengar hari ini
Tuhan membuat mereka semakin setia dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan identitas yang baru, dan mereka menjadi anak-anak-Mu yang kekasih, menjadi orang-orang yang spesial yang dikhususkan oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, dan juga Tuhan mereka adalah warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami akan hidup atau menghidupi sebagaimana status kami. Kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Kami hidup sebagai anak-anak warga kerajaan surga, sebagaimana seharusnya warga kerajaan surga hidup di tengah-tengah dunia ini. Sebagai orang-orang kudus, sebagai orang-orang dibenarkan, biar kami juga hidup sebagai orang benar, sebagai orang yang spesial di mata Tuhan, sehingga kami menjauhi perkara-perkara duniawi, menjauhi dosa, dan selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Berkati WL Singer, berkati para imam musik, berkati tim multimedia, berkati penyambut jemaat, berkati Tuhan para pendoa syafaat, berkati tim IO yang sudah mempersiapkan segala sesuatu dalam ibadah dan perayaan Paskah hari ini. Berkati guru-guru sekolah minggu yang mengajar anak-anak sekolah minggu, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini. Tuhan, Kau tahu setiap pergumulan mereka. Biar Tuhan juga memperhatikan dan terus memelihara kehidupan mereka. Demikian juga mereka yang tidak bisa hadir, mungkin ada di luar kota, di luar negeri, atau kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Tuhan, sebelum kami pulang, kami akan menikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan oleh tim IO, makanan dan minuman yang sudah tersedia. Tuhan kuduskan dan Tuhan jauhkan dari semua bakteri-bakteri, virus-virus berbahaya dan apapun yang membuat mengganggu kesehatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, kami patahkan kuasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau semua selesai Tuhan, kami kembali ke tempat kami masing-masing, penyertaan dan perlindungan Tuhan atas kami. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk perdamaian yang ada di Timur Tengah. Biar kiranya segera ada perdamaian, ada gencatan senjata di antara bangsa-bangsa yang sedang bertikai, sedang berperang hari ini ya Tuhan. Kami percaya semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Masiha kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Buka hatimu, terima dengan iman. Karena sebagaimana saudara percaya, jadilah bagimu. Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu. Tuhan memberkati pelayananmu.
Tuhan memberkati keluarga rumah tanggamu. Tuhan memberkati adonan kebutuhanmu. Tuhan memberkati ladang bendang pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebagaimana iman percaya saudara, Bapa menghadapkan dan menyinarkan wajahnya ke arah engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam sorga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yeshua HaMasyiah, pimpinan, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita bersama-sama mulai siang hari ini sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awan yang permai. Bersama-sama katakan amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua.